implementasi K3 di gedung bertingkat. Ya, jadi kita mulai ya. Sebetulnya kalau K3 itu outline-nya ada beberapa subbab. Jadi yang pertama adalah konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, pengelolaan K3 di bidang kewaspadaan bencana yang hari ini akan kita bahas. Jadi ada juga pengelolaan K3 di bidang keamanan dan keselamatan, K3 di bidang D3 dan MSDS, Multiple Safety Data Sheet. Terus yang kelima, pengelolaan K3 di bidang pengendalian kebakaran. Yang keenam tentang SMK3 konstruksi, pengelolaan K3 di bidang utilitas dan keseling, pengelolaan K3 di bidang peralatan medis, pengelolaan kesehatan kerja dan PAK, dan tentu saja ada manajemen resiko khusus K3 terkait transportasi pasien dan teknik pemadaman api dan klasifikasi kebakaran. Ya, jadi kenapa sih kita itu harus membahas K3 di gedung bertingkat? Karena gedung bertingkat itu masalahnya kompleks. Gedung bertingkat itu terus berkembang, dipengaruhi oleh kegiatan penduduk, mobilitas, harga tanah, dan kebutuhan pemukiman. Jadi gedung bertingkat dipakai untuk perkantoran, apartemen, hotel, universitas, rumah susun, dan lainnya. Gedung bertingkat itu berbeda dengan bangunan yang biasa, karena potensi bahayanya pun dia lebih tinggi. Di berita-berita banyak terjadi kebakaran, kecelakaan, dan kejadian lainnya dalam gedung bertingkat. Bisa pabrik, laboratorium, bahkan rumah sakit, dan lain-lain. Atau seperti mall yang dulu di berita banyak itu. Terus masyarakat itu juga masih belum terpapar banyak terkait keselamatan di gedung bertingkat. Sebetulnya dasar hukum untuk K3 mau di sektor manapun sebetulnya hampir sama ya, untuk backgroundnya semua dasar hukum. Jadi ada Undang-Undang 1945 pasal 27 ayat 2 dan lain-lain lah. Sebetulnya yang penting berdasarkan Permenaker nomor 5 tahun 1996, setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih, atau kalau misalnya tidak sampai 100, namun sektor tersebut mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksinya yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, itu wajib menerapkan sistem manajemen K3. Nah, contohnya seperti universitas. Universitas itu pasti karyawannya lebih dari 100. Jadi mau tidak mau secara hukum harus menerapkan sistem manajemen K3. Ini ada beberapa kasus kebakaran gedung bertingkat sebagai contoh. Ya, ini bisa terjadi di mana-mana. Bisa terjadi di Wisma, seperti di Poskoro, Jalan Tamrin, Jakarta, Tunjungan Plaza, sektor pembelanjaan. Ini juga di sektor pembelanjaan ada kebakaran Plaza Oleus, dan bahkan di kantor Badan Pertahanan Nasional. Ini hanya contoh. Bahkan di rumah sakit, seperti di artikel yang mengatakan bahwa di Korea itu rumah sakit kebakaran. Penyebabnya karena ada diduga kerusakan kabel. Nah, jadi di langit-langit itu yang daerah yang sering tidak di maintenance itu ada kerusakan kabel, sehingga penyebab kebakaran ini adalah dikaitkan karena listrik. Jadi kenyataannya di lapangan kadang pimpinan suatu sektor itu masih belum sadar terkait pentingnya K3 atau alat-alat proteksi kebakaran. Mungkin memang harganya mahal ya, dan mungkin beranggapan tidak ada kebakaran. Nah, seperti itu yang sering menjadi kendala di lapangan. Makanya pentingnya ada ahli K3 di suatu sektor. Orang K3 itu bisa melakukan analisis, asesmen
dan advokasi kepada pimpinan tertinggi sehingga pimpinan itu tertarik untuk memberikan investasi proteksi seperti itu. Tujuannya apa penerapan SMK 3? Jadi tujuannya supaya lingkungan kerja kita itu aman. Definisi aman itu apa? Bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung, tidak mengandung resiko, dan karyawan tidak merasa takut. Ini sekilas tentang teori kecelakaan kerja. Jadi ada istilahnya Hendrik domino teori. Jadi yaitu teori domino. Kita bisa lihat di sini ada tumpukan domino yang berjejer. Ketika salah satu domino itu jatuh, dia akan menjatuhkan domino-domino yang lainnya. Sama seperti di dalam sistem sebuah perusahaan. Rata-rata terbanyak kesalahan-kesalahan dari people atau orang itu menyebabkan salah satu domino ini jatuh atau menyebabkan accident di suatu industri. Teori ini penting untuk bagaimana cara kita mencegah suatu accident di sebuah industri. Jadi kesalahan orang ini biasanya dibagi menjadi 3 karena social environment-nya, karena kesalahan orang itu sendiri yang tidak hati-hati, dan perilaku yang tidak aman, sehingga faktor manusia ini menyebabkan accident dan terjadi injury. Nah, sebelum terjadi accident, alangkah baiknya kita itu melakukan pengendalian resiko. Nah, seperti definisi ISO 31000 tahun 2018, resiko itu adalah efek dari ketidakpastian pada suatu sasaran. Jadi, penanggulangan bencana itu merupakan suatu bentuk menangani resiko, mitigasi risiko. Karena belum tentu besok bencana, kita nggak bisa memprediksi kapan bencana terjadi, kapan kebakaran terjadi, seperti itu. Nah, untuk di gedung bertingkat sendiri, kita itu bisa memilah-milah atau mengidentifikasi potensi-potensi bahaya yang ada. Sama, maupun apapun sektornya, bahaya yang ada di K3 itu dibagi menjadi 5, yaitu 1 biologi, 2 kimia, 3 ergonomi, 4 fisik, dan psikososial. Nah, ini penting untuk kita melakukan identifikasi. Jadi kalau kita mau mencari suatu resiko atau potensi bahaya suatu industri, kita bisa mengklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi ini untuk memudahkan kita dalam mengidentifikasi. Biologi contohnya seperti penularan TBC, HIV, hepatitis, dan lain-lain terkait mikroorganisme. Kalau di rumah sakit pasti yang banyak resiko infeksinya seperti itu. Atau sektor lain, kampus, industri, konstruksi yang lainnya, biologi itu bisa dikaitkan dengan penyakit-penyakit menular seperti HIV, hepatitis, TBC, seperti itu. Nah, yang kedua kimia, chemical. Chemical ini ada di mana-mana. Kehidupan sehari-hari kita tidak jauh dari chemical. Contoh saja sabun, baygon, itu adalah bahan kimia seperti itu. Bahan kimia bisa padat, cair, maupun gas. Sebetulnya setiap bahan kimia sehari-hari yang kita beli seperti deterjen, baygon, itu pasti dilengkapi dengan multiple safety data sheet-nya. Jadi catatan keamanannya yang kadang kita tidak pernah membaca dan kita bahkan
tidak tahu, padahal sebetulnya itu dilampirkan kalau itu kita beli dari produk-produk perusahaan-perusahaan yang sudah berlisensi. Coba aja teman-teman beli Baygon, dilihat belakangnya, pasti di situ sudah ada keterangan bahayanya apa. Nah, itu adalah multiple safety datasheet. Yang ketiga adalah ergonomi. Contohnya seperti kalau misalnya di sektor rumah sakit yang banyak terkait ergonominya itu keperawatan. Jadi posisi mereka menginfus, terus kemudian transport pasien dan lain-lain. Atau bahkan yang di perkantoran juga terkait penggunaan komputer, posisi duduknya bagaimana, penerangannya bagaimana, itu ergonomi. Kalau untuk bahaya fisik itu seperti kebakaran, radiasi, debu, kebisingan, nah, itu masuk potensi bahaya kategori fisik. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah potensi bahaya terkait psikososial, stres, beban kerja, kepuasan kerja karyawan, harassment, violence, dan lain-lain. Itu yang kadang juga dianaktirikan atau banyak yang masih belum aware tentang kesehatan mental. Istilah yang kekinian sekarang itu istilahnya work-life balance. Jadi bagaimana karyawan itu bisa mendapatkan pekerjaan dan hidup yang balance. Dia bisa bekerja maksimal di perusahaannya dan dia bisa pulang bahagia dengan keluarganya, seperti itu. Itu juga salah satu faktor yang harus dipikirkan oleh stakeholder di suatu industri. Nah, terkait potensi bahaya, ya kita itu harus mengetahui tentang threshold limit value atau TLV, atau istilahnya baku mutu lingkungan, terutama kalau kita bekerja di sektor seperti laboratorium yang banyak bahan kimianya, supaya tidak terjadi pencemaran seperti itu. Itu yang gampang dilihat, tetapi sebetulnya threshold limit value ini bisa diterapkan untuk potensi bahaya fisik, contohnya debu, kebisingan, seperti itu, atau pencahayaan. Jadi kita bekerja di suatu tempat, sebetulnya di undang-undang itu ada, supaya lingkungan itu sehat, pencahayaan harus berapa lux, 100 lux, 300, atau kalau di kamar operasi bahkan sampai wajib 1000 lux. Kebisingan dilihat dari desibelnya berapa dB, supaya tidak menyebabkan kerusakan pendengaran, nah, dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah paham potensi-potensi bahaya yang 5 kategori tadi, kita itu bisa mengkotak-mengkotakkan, membuat grup-grup. Nah, kalau misalnya kita hitung di suatu area, misalnya basement, kita mau nyari dari segi chemical. Nah, kalau di basement itu kan banyak kendaraan. Kendaraan itu kan menghasilkan emisi buangan dari pembakaran mesinnya. Di basement pasti emisi itu berkumpul di situ. Jadi dia berpotensi bahaya terdapat gas beracun dari kendaraan itu. Terus kemudian kita bisa melihat dari faktor fisik, seperti ventilasinya bagaimana, debunya bagaimana, kebisingannya bagaimana. Nah, terus kita bisa lihat di situ daerah itu rawan kecelakaan kerja atau kecelakaan lalu lintas atau kebakaran. Kalau kita sudah paham mengkategorikan suatu potensi bahaya, itu lebih mudah untuk kita untuk memapping area-area mana yang mengandung bahaya. Nah, contohnya lagi di ruang kantor, ada bahaya kebakaran, listrik, singalan listrik, kecelakaan kerja. Dapur juga seperti itu. Setelah kita mengidentifikasi mendapatkan potensi bahaya, kita melakukan mapping. Kita cetak denah suatu area itu, dan kemudian kita beri tanda, beri simbol, beri warna. Ini daerah ini bahayanya apa. Ini contohnya waktu saya kuliah, saya pelatihan dapat contoh mapping dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Seperti ini. Jadi tandon airnya di mana, daerah infeksius di mana, itu
dituangkan dalam bentuk dena. Kenapa ini penting? Dena adalah suatu informasi supaya bisa disebarkan dan dipahami ke banyak karyawan. Kalau dena ini ditempel di area kerja masing-masing, karyawan itu akan tahu mereka bekerja di area dengan bahaya yang seperti apa, seperti itu, sehingga mereka lebih aware. Untuk kewaspadaan bencana dari Permenkes RI nomor 48 tahun 2016 terkait K3 perkantoran, jadi yang harus diwaspadai itu adalah kebakaran, gempa, bahaya biologi, huru-hara, banjir, ancaman bom. Di sektor apapun kebakaran itu pasti ada potensinya. Jadi kita diwajibkan untuk bisa menanggulangi bencana kebakaran. Seperti tadi saya bilang di awal, terkait identifikasi bahaya itu menjadi suatu kesatuan dalam manajemen tanggap darurat gedung. Jadi manajemen tanggap darurat gedung itu dimulai dari identifikasi risiko, dinilai dan dianalisis risikonya, dilakukan mapping, kemudian dilakukan pengendalian. Nah, salah satu pengendalian dalam kondisi darurat yaitu membuat tim tanggap darurat atau emergency response team, dan tentu saja dibuat prosedurnya. Terus harus disimulasikan, harus dicoba seperti itu. Kita ujian aja ada tryout. Nah, itu adalah suatu contoh kecil dari simulasi. Dan bagaimana mengatasi dampak bencana. Setelah terkena bencana, pasti kita terdampak. Jadi kita harus mengatasi hal-hal tersebut. Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 Jadi, per bulan untuk rencana tanggap darurat, kita itu harus menentukan titik kumpul dulu atau assembly point. Kita tentukan dulu di mana kalau ada bencana, seluruh SDM itu diarahkan supaya tidak chaos dan kita bisa menyelamatkan banyak jiwa yang dikumpulkan di titik kumpul. Kemudian melakukan simulasi kebakaran dan bencana melibatkan dinas tempat. Jadi kita bisa mengundang BPBD atau damkar seperti itu. Mereka kalau diundang pasti dengan senang hati akan ikut serta. Dan kita harus menyiapkan sirene atau tanda bahaya apapun sesuai dengan sarana yang ada. Ini untuk aktivasi. Terus kita menyiapkan sainnya, rambu-rambunya, dan tentu saja prosedur tanggap darurat harus dibuat dan disosialisasikan. Nah, ini pokok bahasan hari ini, jadi terkait manajemen kebakaran gedung. Dulu ceritanya, suatu organisasi fire scope, fire service, yaitu mengembangkan sistem insiden command system. Jadi ICS itu awalnya dikembangkan oleh fire scope. Ceritanya dulu di California ada kebakaran hutan yang sangat besar. Jadi asap-asap itu sampai mengelilingi satu negara itu. Nah, jadi fire scope ini mengembangkan insiden command system untuk mengelola kebakaran hutan tersebut, yang akhirnya sistem ini diterapkan di berbagai multi lembaga seperti itu. Nah, jadi dalam pembuatan SOP atau suatu prosedur jangan dibuat sulit, bisanya buat all risk all hazard. Jadi SOP itu bisa digunakan untuk seluruh resiko dan seluruh bahaya. Jadi biar misalnya gempa, SOP-nya kayak gini, yang B beda lagi seperti itu akan membingungkan SDM di instansi tersebut. Jadi alangkah baiknya dibuat sesimpel mungkin, all risk all hazard. Nah, saat kebakaran di gedung, fenomena yang sering terjadi adalah gedung itu kadang sering kurang sistem pencegahan dan pemadaman apinya. Terus keracunan asap. Jadi asap itu sangat berbahaya, tidak hanya apinya. Asap itu mengandung hasil pembakaran yang tidak sempurna. Contohnya karbon monoksida, CO. Ketika terhirup oleh seseorang, CO ini akan berdekatan dengan
hemoglobin di sel darah putih. Akhirnya sel darah putih itu, Hb itu tidak bisa menangkap oksigen yang kita hirup. Akhirnya oksigen itu tidak bisa disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, seperti itu. Jadi smart building sebelum membangun gedung itu harus masuk dalam perencanaan pembangunan. Ini kenapa sih alasan kenapa harus dibentuk emergency response team ketika terjadi kebakaran? Karena kalau kita melihat dari grafik ini, golden period untuk mematikan api terjadi ketika api itu belum menimbulkan panas sebanyak 1000 derajat Celcius. Nah, ketika kalau sudah 1000 derajat Celcius, kebakaran itu akan mencapai flashover dan tidak akan bisa dikendalikan, bisa menyebabkan kematian dan kehilangan aset. Untuk penanggulangan kebakaran sendiri itu dibagi menjadi 3 tahap: sebelum, selama, sesudah, sama dengan sistem disaster management disaster lainnya. Ingat, all risk all hazard. Jadi dibuat manajemen ini bisa diadaptasi untuk bencana-bencana lainnya. Jadi sebelum ada bencana, kita harus melakukan pengendalian energi. Contohnya pengendalian energi itu apa? Jadi misalnya kita di laboratorium, itu kan banyak bahan kimia. Jadi bahan kimia itu harus disimpan, dilokalisir, dimasukkan ke dalam flammable cabinet. Seperti itu, dikelompokkan, disimpan. Dan tempat penyimpanan itu standarnya memang tahan api dan tahan korosi. Terus kita menggunakan sistem proteksi pasif, aktif, pasif dan aktif. Pasif itu yang seperti apa? Jadi kayak kompartementasi dan sarana-sarana evakuasi itu merupakan sistem proteksi yang pasif. Untuk aktif, kita bisa menggunakan fire safety equipment seperti APAR, hidran, alat pemadam APAR berat, itu adalah aktif, sprinkler. Terus untuk fire emergency response plan, kita harus membuat suatu perencanaan dan pembinaan dan latihan seperti yang kita lakukan pada malam ini. Nah, untuk saat ada kejadian itu harus dibuat sistem deteksi alarmnya seperti itu. Gimana aktivasinya, gimana pemadamannya, bagaimana melokalisir dan bagaimana melakukan evakuasi dan sampai pengamanan. Jadi pengamanan ini biasanya dilakukan oleh security. Jangan sampai area yang terdampak itu dimasuki dengan orang-orang yang berniat jahat. Sesudah itu harus dilakukan investigasi apa penyebab kebakarannya. Bukan untuk mencari siapa saja yang salah, tetapi supaya besok tidak terjadi hal yang serupa. Analisis, rekomendasi, dan rehabilitasi. Nah, ini sistem proteksi pasif. Jadi kita melakukan kompartementasi. Diupayakan kebakaran itu dilokalisir. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada kebakaran di sini, dikelilingi tembok. Tujuannya untuk menahan energi panas itu dalam waktu tertentu. Jadi strukturnya tahan api. Ya, ini sistem proteksi pasif itu dengan cara membatasi bahan-bahan mudah terbakar, struktur tahan api dan kompartementasi, penyediaan sarana evakuasi, penyediaan kelengkapan penunjang evakuasi, dan melihat kondisi halaman bangunan dan akses pemadaman. Jadi pentingnya akses itu sangat penting. Ketika suatu bencana kebakaran kita tidak bisa mengatasi, otomatis kita meminta bantuan pihak luar, yaitu damkar. Nah, damkar pasti akan membawa mobil damkarnya dan itu membutuhkan akses. Bisa akses untuk kendaraannya, bisa akses jendela di gedungnya untuk akses masuknya dari petugas tersebut. Ini contoh kompartementasi.
Maksudnya kompartementalisasi itu adalah penyekatan. Kalau misalnya yang saya tunjuk ini, gedung ini kebakaran, diupayakan supaya tidak menjalar seperti ini. Nah, ini ada kompartementalisasi. Jadi kalau kebakaran di tiang ini, ada kompartemen yang menahan supaya dia tidak kebakaran di gedung selanjutnya. Nah, penyediaan sarana evakuasi untuk penghuni ya dilengkapi dengan tanda, ada tangga darurat, ada pintu keluar. Tidak kalah pentingnya, kita juga membuat suatu denah alur evakuasi. Misalnya dibagi dari area sayap kiri, tengah, dan sayap kanan. Jangan sampai saat evakuasi kita hanya mengandalkan satu jalur. Lebih dari satu itu bagus karena supaya tidak crowded. Misalnya sayap kanan ini kita melewati pintu yang satu, melewati tangga, yang tengah melewati yang tengah, dan ini dibagi. Jadi mereka tidak ada selang, terutama bila area tangga itu tidak standar. Sistem proteksi aktif ya ada sistem deteksi alarm kebakaran, sistem sprinkler otomatis, sistem pipa tegas selang kebakaran, dan APAR. Nah, ini konstruksi APAR-nya ya, paling tidak kita harus tahu anatominya dari APAR. Ini ada safety pin-nya. Biasanya kalau dilihat oleh auditor, safety pin ini harus ada. Dia itu harus segel, menandakan bahwa dia siap dipakai, tidak ada kerusakan. Terus kemudian ada nozzle-nya, ada pressure gauge-nya, indikator dari tekanannya, dia harus di tengah warna hijau. Ketika warnanya merah, meskipun itu masih belum kadaluarsa, harus segera diganti. Klasifikasi kebakaran ini sebenarnya juga penting dipahami oleh rekan-rekan sekalian, karena terkait alat pemadam apa, bahan apa yang digunakan dalam pengajuan saat pengajuan APAR. Kelas A, kebakaran kelas A itu biasanya dari bahan padat seperti kayu, kertas, kain, plastik, termasuk tumbuhan kering, itu masuk kelas A. Untuk yang kebakaran kelas B, yaitu biasanya berbahan minyak bumi, minyak masak, bensin, gas, lemak, dan sejenisnya. Itu kebakaran kelas B. Kebakaran kelas C yaitu kebakaran listrik yang arus listrik itu masih hidup, termasuk peralatan elektronik. Kalau di rumah sakit ada CT scan, kemudian USG, kamar operasi, kateterisasi jantung, itu kebakaran kelas B. Kalau kebakaran kelas D itu bahannya dari logam seperti zinc, magnesium, alloy, sodium, dan lain-lain. Nah, untuk kita melakukan mapping, kita pasti akan melakukan analisis resiko. Nah, untuk kebakaran sendiri, kita menggunakan tools namanya Fire Risk Assessment atau FRA. Konsepnya menggunakan konsep segitiga api, di mana api itu terbentuk ketika ada oksigen, ada panas, dan ada bahan bakar. Setiap poin memiliki skor 1. Kalau skor 3 high risk, skor 2 middle risk, 1 low risk. Contohnya seperti ini, di gedung bedah pusat. Dia ada oksigen. Oksigen ya pasti adalah oksigen sentral. Untuk panas, sumber panasnya ada, misalnya operasi bedah saraf menggunakan drill, bor, menggunakan kauter. Nah, itu sumber panas. Kalau oksigennya ada nilainya 1, kalau panasnya adanya nilainya 1. Bahan bakarnya apa? Di kamar operasi ya ada alkohol, dripping agentnya itu. Ya kalau dispor semua jadinya 3 high risk seperti itu. Terus kita lakukan pengendalian resiko. Dapur ya sama ya, pokok intinya kita memahami segitiga api itu tadi. FRA ini mudah. Sebetulnya ini bisa dipakai di seluruh sektor. Kenapa saya mencontohkan rumah sakit? Karena supaya wawasan kita itu
berkembang lebih luas. Bahkan di rumah sakit pun bisa diterapkan segitiga api ini. Terkait misalnya contohnya di kamar operasi itu tadi. Karena menentukan resiko bahaya kebakaran itu dengan konsep segitiga api ini. Nah, klasifikasi kebakaran itu penting untuk kalau kita misalnya melakukan pengajuan, kita mau beli tipe apa yang apa, nah kita bisa lihat di sini. Kalau ini ada tandanya V itu sangat efektif, kalau X itu ya nggak tepat. Yang sering kita beli adalah bahan powder. Kita bisa lihat di sini powder ini seluruh kelas ABC. Jadi kelas ABC dia ini dapat digunakan. Tetapi kalau mau lebih spesifik kita bisa membeli berdasarkan asesmen klasifikasi kebakaran kita. Ya, sini sebenarnya standar pemasangan segitiga api. Jadi sering kesalahan di lapangan ketika orang memasang apar itu letaknya terlalu tinggi, mungkin takut hilang supaya tidak dicuri. Tapi standarnya khusus untuk CO dan dry powder standarnya adalah 15 cm sampai 1,2 meter dari permukaan lantai. Ya kita jangan sampai menaruh sampai 2 meter gitu, kan kasihan kalau karyawannya pendek dan juga bisa menimbulkan cedera. Untuk maintenance apar dilakukan 2 kali atau dalam 1 tahun, setiap 6 bulan sekali. Nah, kalau ada kebakaran ini di rumah sakit ya, kita itu menggunakan kode, tidak bilang kebakaran, karena supaya pengunjung tidak panik. Ini bisa dicontoh dalam pembuatan SOP. Cara penggunaan apar, kita bisa membuat baliho, pamflet supaya karyawan itu apal bagaimana cara membuat. Lebih enak membuat singkatan seperti ini, TATS, tarik kunci pengaman, arahkan ke dasar api, tekan gagang, sapukan dari sisi ke sisi. Untuk maintenance apar itu harus dilakukan, kadang memang dianggap tidak penting, disepelekan. Nah, kita harus membuat alur, prosedur seperti ini. Ini terserah sih sebetulnya, bisa disesuaikan di tempat kerja masing-masing. Kalau yang saya buat seperti ini, jadi helm merah tugasnya memadamkan api, helm biru evakuasi pasien, helm kuning untuk aset, helm putih untuk dokumen. Kalau misalnya di suatu area waktu shift orangnya cuma 3, ya diutamakan yang merah, biru, dan kuning. Kalau orangnya cuma 2, ya helm merah sama biru, seperti itu. Ini untuk kumpul ya, kita harus punya mapping titik kumpulnya di mana dan konsisten berkomitmen memang area titik kumpul itu tidak digunakan untuk parkiran. Saat kejadian darurat jangan menggunakan lift, kita pakai aja ram-raman atau tangga darurat, karena kalau lift otomatis kalau kebakaran sistem listrik mati, malah nanti terperangkap di situ semuanya. Ya, gempa bumi ya seperti inilah, jadi persiapan dulu sebelum, saat, sama sesudah. Seperti tadi cycle disaster tadi. Nah, sebelum ada gempa kita mempersiapkan diri. Kalau di Jepang orang-orang itu di sana mesti membawa survival kit di tasnya, jadi menyiapkan obat-obatan, cadangan makanan, jas hujan, terus jalur evakuasi dibuat supaya tahu kalau ada bencana lewat mana. Nah, ini kalau di Jepang orang-orang sudah terbiasa untuk menghadapi gempa, jadi mereka istilahnya apa ya, lemari-lemari ini dikasih visor supaya fix kalau ada guncangan lemari itu tidak roboh. Dan pengaturan bendanya upayakan yang benda paling berat itu diletakkan di paling bawah seperti itu. Nah, terus siapkan alat pemadam kebakaran, ini pre-bencana ya. Nah, saat ada getaran kita lakukan aktivasi
otomatis, jangan menunggu instruksi. Karena kita sudah punya prosedur yang sudah disosialisasikan secara operasional, kita sudah harus otomatis jauhi jendela, kaca, dan benda yang berat. Kalau ada api, padamkan api. Pintunya pastikan terbuka, tidak terhalangi. Kalau misalnya di tempat tidur, ya gimana caranya berlindung menggunakan bantal. Kalau misalnya ada meja, kita merangkak ya, berlindung di balik meja sampai gempanya berhenti. Nah ini kalau setelah gempa, ya ini kita pergi menuju titik kumpul. Jangan sampai kembali ke rumah, kecuali pihak berwenang telah menyatakan gempa itu sudah aman. Nah, ini yang penting dipahami ya, terkait tanggap darurat gedung. Jadi kalau ada insiden, pasti kita harus ada emergency response plan-nya. Karena 5 menit awal itu menentukan jam-jam berikutnya. Kita harus tahu tier 1, tier 2, tier 3. K3 itu suka mengklasifikasikan supaya kita itu tidak terlalu over dalam bertindak. Dan kita itu harus kerja keras tapi juga kerja cerdas. Nah, untuk ini dalam manajemen ICS yang dibentuk itu harus ada insiden commander. Jadi dia itu pimpinan tertingginya, menentukan tujuan, strategi, dan prioritas penanganan insiden. Jadi seluruh bertanggung jawab terhadap seluruh penanganan insiden. Insiden commander ini biasanya pimpinan tertinggi. Kalau kita mau membagi area fakultas, ya pimpinan tertinggi fakultasnya itu insiden commander. Kalau lintas universitas, insiden komandernya ya rektor seperti itu. Untuk bagian operasional itu yaitu menentukan taktik. Jadi dia itu seperti tim taktikalnya. Planning, mengumpulkan informasi, mengumpulkan sumber daya. Contohnya kalau planning itu mungkin mengumpulkan SDM yang berkompeten. Untuk logistik, menyediakan sumber daya dan pelayanan yang diperlukan. Terus ada administrasi, finance, terkait keuangan, begitulah. Nah, ini seperti saya bilang tadi, emergency response plan level. Ada tier 1, 2, 3. Tier 1 itu saat insiden. Nah, seperti itu. Insidennya itu lokal. Kalau tier regional itu sampai area regional, tier 2. Terus kalau tier 3 itu sudah nasional, sampai krisis itu tier 3. Ya nggak mungkin kan kita tier 1 tapi kita terlalu over untuk tier 3. Ya boleh-boleh aja sih lebih bagus, cuman itu tadi standar minimalnya dipenuhi. Jadi warna yang ini, lingkaran besar ini taktikal, strateginya yang biru. Jadi ketika tier 1 yang diutamakan adalah tim taktikal, yang tim operasional itu tadi. Nah, kalau strateginya dia berperannya sedikit. Ketika tier 2 ya hampir sama lah, taktikal ini tetap ada di mana-mana. Perannya strategis ini juga lebih banyak. Kalau krisis dia itu sampai lintas sektor, lintas koordinasi, ini peran strategis juga sangat penting. Tapi upayakanlah bencana itu di tier 1, jangan sampai menyebar ke tier 2. Nah, mungkin itu dari saya. Jadi selamat teman-teman, terutama harus aware tentang K3. Kita siapkan yang terbaik, tapi kita juga siap untuk hal yang terburuk. Always all asset. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.